ketika kita nanti dipanggil Allah, maka hanya ada 3 amal yang akan terus mengalir pahalanya. Jamaah rahimakumullah, setidaknya kalau kita membuka kajian-kajian dari para ulama-ulama terdahulu maupun ulama-ulama yang sekarang, baik ulama salaf dan khalaf, para guru-guru kita ketika kita mengaji selalu berpesan apa yang harus kita siapkan untuk dibawa ketika kita menghadap Allah nanti. Tentu saja ketakwaan. Dan amal apa yang harus kita siapkan? Setidaknya ada 3 yang kita minimal kita siapkan. Yang pertama adalah kita beramal sebaik mungkin. Beramal sebaik mungkin, dan kita berpikir bahwa ketika kita melakukan amal perbuatan ini, kita lakukan dengan sebaik-baiknya amal, dan kita yakinkan juga bahwa siapa tahu ini adalah amal terakhir kita yang nanti itu akan diperhitungkan oleh Allah. Sekali lagi bahwa kita melakukan amal yang sebaik-baiknya. Di dalam surat Al-Mulk ayat 2, Allah telah menjelaskan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Bahwa dialah Allah yang menjadikan kematian itu dan kehidupan, agar apa? Agar kalian semua, kamu semua itu melakukan amal yang terbaik. Ahsanu amala, amal yang terbaik. Tidak hanya bagi diri kita nanti, tapi terbaik itu artinya memberikan manfaat. Menjadi orang yang betul-betul memberikan manfaat. Manfaat bagi kehidupan dan seisi alam ini. Tidak membuat kerusakan. Tentunya amal yang kita lakukan terbaik ini, asal amal didasarkan pada sikap ikhlas. Tidak mudah untuk melakukan itu, tapi sudah banyak contoh yang disampaikan oleh para ulama kita, bagaimana kita menyiapkan amal-amal soleh ini. Dengan berinfak, bersedekah, membantu orang-orang yang memerlukan bantuannya, fakir miskin terutama, anak yatim, gitu kan. Setidaknya bekal kita adalah bagaimana kita bisa melakukan tolong-menolong dalam kebaikan. Inilah yang harus kita pikirkan. Sudahkah hari ini kita melakukan amal yang terbaik kita? Maka yang kedua adalah kita harus juga melakukan amal-amal yang nanti amalnya itu akan bersifat jariyah, akan mengalir terus pahalanya. Kita sangat mafhum sekali bahwa ketika kita nanti dipanggil Allah, maka hanya ada 3 amal yang akan terus mengalir pahalanya, yaitu harta yang kita sedekahkan, yang kita infakkan, ilmu yang bermanfaat yang kita ajarkan, dan adalah anak saleh yang senantiasa mendoakan kedua ibu bapaknya. Artinya bagi yang sudah berkeluarga, memiliki anak, mendidik anak inilah mendidik anak dengan betul-betul didasarkan pada tauhid. Itu akan menjadikan kita betul-betul mendapatkan jariyah. Tentu saja bagi yang belum berkeluarga, bagi mahasiswa, doakan terus kedua orang tua kita. Orang tua itu adalah betul-betul memberikan sebagai cahaya kehidupan. Apapun kondisi orang tua kita, wajib kita doakan. Bagi yang sudah meninggal terutama orang tua, tidak ada lagi tempat kita untuk berbakti kepada beliau. Yang kita bisa sampaikan adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diringankan hisabnya, agar diringankan azab di dalam kubur, dan nanti betul dapatkan pahala setiap apa yang dilakukan di dunia ini. Dan yang terpenting lagi, ilmu yang kita bisa bagikan kepada semua, sedikit apapun ilmu yang kita berikan, kalau itu memberikan manfaat, maka akan dihitung oleh Allah sebagai amal jariyah. Tentu saja dengan hal yang ikhlas. Yang ketiga adalah kita selalu diminta untuk selalu berdoa. Berdoa agar di akhir hayat kita ini kita betul-betul diwafatkan dengan kondisi husnul khotimah. Itu yang selalu terkadang kita lupa. Berdoa bukan hanya untuk diri kita juga. Kita juga tadi untuk anak yang soleh, kita doakan juga orang tua kita, anak-anak kita.
Bahkan istri, suami kita, pasangan kita, kita doakan agar betul-betul nanti pada saat Allah wafat kita dalam kondisi yang husnul khotimah. Karena Allah di dalam surat Yusuf ayat 1 itu memang menganjurkan demikian, meminta kita diwafatkan dalam kondisi husnul khotimah. Fatiras samawati wal ard anta waliyyi fil dunya wal akhirah wa tawaffani muslima wal haqni bis solihin. Bahwa sesungguhnya wahai Tuhan sang pencipta langit dan bumi, Engkau adalah pelindungku di dunia dan juga di akhirat. Wa tawaffani muslimah, dan wafatkanlah aku dalam kondisi berislam, dalam kondisi Islam, dan kumpulkanlah aku bersama dengan orang-orang yang soleh, para anbiya dan orang soleh lainnya. Itu doa yang harus kita lakukan setiap saat. Maka dari itu jamaah sekalian, maka 3 hal inilah yang menjadi pesan dari para ulama kita dan juga apa yang telah digariskan oleh Rasulullah kepada kita. Ketika nanti ajal kita menjemput, maka kita sudah betul-betul menyiapkan segala sesuatunya dengan baik. Bukan harta yang kita tinggalkan, tetapi harta yang kita infakkan. Mobil kita tidak akan kita bisa bawa dalam kubur sampai dengan mobil kita itu diinfakkan. Harta kita yang miliaran tidak akan kita bisa pernah bawa ke dalam kubur. Ya, harta yang kita tinggalkan itu biasa menjadi perebutan bagi ahli waris. Tapi harta yang kita infakkan itu akan menjadi teman kita di dalam kubur nanti. Ilmu yang kita berikan dengan ikhlas itu akan menjadi teman kita di dalam alam kubur nanti. Dan anak kita yang kita tinggalkan menjadi anak yang soleh dan keimanan itu akan nanti betul-betul membawa kita menghadap Allah dengan betul-betul ringan hisabnya.